warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga kita termasuk orang yang berani jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak bersembunyi di balik topeng, pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, pujian, penghormatan. Karena kalau kita sudah tidak berani jujur melihat diri sendiri, kita selain tidak akan bahagia, kita akan sulit berobat. Banyak yang merasa aman dengan pangkat, jabatan, kedudukan, dan merasa mulia dengan topeng. Padahal kita dihargai orang lain hanya karena satu sebabnya. Sebab Allah masih menutupi aib, dosa, keburukan, kejelekan, kelemahan masa lalu kita. Kalau kita dihormati dan kita menikmati penghormatan orang tanpa jujur, sebetulnya kita sedang membohongi diri kita sendiri. Nah, saudara sekalian, sebetulnya dalam hidup ini sederhana. Kalau kita mau memahami rahasia hidup yang sebenarnya, simpel sekali. Yang membuat hidup ini tidak tenang pasti masalah. Masalahnya adalah tidak pada tempatnya kita menjalani hidup ini. Salah satu yang membuat hidup ini gelisah adalah kita banyak bersandar, berharap dan takut kepada makhluk. Semakin kita tidak ikhlas menjalani hidup ini, maka semakin tidak nyaman.
Padahal di dalam Islam jelas sekali, hidup ini hanya sebentar, pasti mati. Dan tidak ada yang dibawa sesudah kita mati selain amal soleh kita. Mau pangkat, jabatan, harta, demi Allah tidak ada yang dibawa. Kita sudah saksikan sendiri seperti apa akhir hayat orang kaya, seperti apa akhir hayat penguasa, seperti apa akhir hayat orang yang ternama. Tidak ada yang dibawa selain amal soleh. Amal soleh itu dua syaratnya. Satu, niatnya ikhlas, dan yang kedua, amalnya ittiba. Ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi harusnya fokus kita dua hal ini. Satu, ikhlas, dan yang kedua, benar. Sehebat apapun amal, kalau tidak ikhlas, tidak sampai. Mau bekerja siang malam, membanting tulang, memeras keringat, saya senang kalau tusternya disimpan dulu, karena menyapa saja bisa menghilangkan pahala sholat Jumat. Biarlah nanti saja belakangan, karena khutbah itu bagian daripada ibadah. Untuk diketahui saja, sholat dan khutbah itu satu paket. Jadi kalau melakukan pembicaraan pada waktu khutbah itu bisa membatalkan pahala sholat Jumat. Ini penting. Selanjutnya harus dipahami bahwa niat ikhlas walaupun belum jadi amal sudah jadi diterima. Tapi kalau hebat amalnya, niatnya salah, tidak diterima. Ini penting karena kita akan mati dan kita akan berbekal amal kita. Lalu bagaimana supaya ikhlas? Ikhlas itu, orang yang ikhlas itu pikirannya cuma satu. Dalam melakukan apapun pikirannya hanya satu saja. Bagaimana yang saya lakukan ini diterima oleh Allah. Titik. Tidak ada lagi harapan yang lain. Uang, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penghormatan itu terlalu kecil untuk jadi cita-cita. Karena tidak dibawa. Dan orang yang ikhlas itu pasti bahagia. Enak, adem hidupnya, tenang, dan dia akan dapat kemuliaan. Dia akan dapatkan yang terbaik dari Allah. Karena jaminan Allah, orang-orang yang ikhlas itu benar-benar menjadi orang yang disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Berikut ini adalah latihan sederhana bagaimana memiliki hati yang ikhlas. Orang yang ikhlas orientasinya adalah memberi, bukan mendapatkan. Karena mendapatkan bagi dia hanya dari Allah. Sedangkan dari makhluk dia tidak berharap apapun. Satu, latihan pertama untuk ikhlas adalah latihan untuk tidak harus amalnya ini diketahui orang lain. Senang merahasiakan amal baik. Benar ada amal yang pantas diperlihatkan untuk jadi contoh, tapi dia akan lebih banyak amal-amal yang cukup hanya dia dan Allah yang tahu. Orang yang kurang ikhlas senang sekali memamerkan apapun. Baik dengan perkataan, sikap, dia akan pamerkan amalnya, pamerkan hartanya. Pokoknya makin banyak jiwa pamer, makin sedikit keikhlasan. Makanya mulailah kita berpikir keras untuk bagaimana menikmati amal yang tidak perlu diumumkan. Semakin senang merahasiakan amal, semakin dekat dengan keikhlasan. Yang kedua, amal yang orang latihan ikhlas adalah sebetulnya menggerak-gerakan kotak infak juga sebaiknya ditunda saja, karena ini saya khawatir bisa merusak ibadah kita. Suara itu pun akan mengganggu pikiran dan hati kita, saling menilai satu sama lain. Waktu kita hanya sedikit. Terima kasih untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Kita harus juga mulai mengukur. Kalau sebuah amal dilihat dan tidak dilihat berbeda, itu ciri-ciri kurang ikhlas. Kalau dilihat orang semangat dan tidak ada yang lihat tidak semangat, itu ciri-ciri. Berarti dia memang tidak mencari Allah. Dia hanya mencari penilaian orang.
Harusnya bagaimana? Ada yang lihat, tidak ada yang lihat, Allah pasti lihat kok. Walaupun orang tidak lihat, Allah pasti lihat. Dan orang melihat pun tidak akan mendatangkan apapun kalau Allah tidak meridhoi. Tapi kalau Allah ridho, apa yang ditetapkan Allah untuk kita pasti datang tanpa bisa dihalangi. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Sekiranya Allah hendak memberikan kebaikan kepada hambanya, maka tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Jadi percuma saja kita ingin dilihat orang hanya sekedar menghilangkan pahala kita. Ada yang lihat, tidak ada yang lihat, lakukan saja. Karena orang lihat tidak lihat, kalau Allah pasti melihat dan pembalas segala-galanya hanya Allah. Silakan periksa, kalau ada yang melihat jadi semangat, tidak ada yang lihat tidak semangat, itu ciri-ciri kurang ikhlas. 3. Yang ketiga adalah latihannya. Lihat, orang yang ikhlas adalah tidak ingin dipuji. Kalau dipuji dia jadi semangat, tidak dipuji tidak semangat, dan dicaci dia patah semangat, jelas sekali itu tidak ikhlas. Karena orang yang ikhlas tidak ada pengaruh sama sekali. Puji, caci itu hanya getaran udara merambat ke telinga yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Hanya suara saja. Tapi kalau Allah memuji itu pasti untung. Dan kalau Allah murka pasti rugi. Oleh karena itulah orang-orang yang ikhlas itu tidak bergemik, tenang saja. Yang penting dia lakukan yang terbaik. Orang mau muji, mau nyaci itu urusan mulut dia dengan Allah. Urusan kita adalah melakukan yang terbaik agar Allah ridho. Ukur yang sering melankolis, sakit hati, kecewa terhadap omongan orang, itu ciri-ciri bahwa perbuatan kita memang ditujukan untuk penilaian orang. Dan tidak ada bahagianya. Sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada yang tidak suka. Pasti ada yang menyebut salah. Karena Rasulullah yang sempurna pun tetap dianggap salah oleh sebagian. Tetap dihina, tetap didengki, tetap dicaci, tetap dimusuhi. Kalau hidup kita hanya mencari penilaian orang, tidak ada nilai apa-apa. Oleh karena itulah orang-orang yang ikhlas itu sama sekali tidak berefek puji dan caci. Karena dia hanya mencari Allah yang maha melihat, maha dekat, maha tahu segala isi hati. 4. Yang keempat, jangan ingin dihargai. Nah, saudaraku sekalian, kalau puji itu berbentuk suara. Tetapi kalau dihargai sudah menjadi aktivitas fisik yang lebih, diperlakukan spesial. Itulah sebabnya banyak sekali orang yang sangat tergiur kepada pangkat jabatan. Salah satu di antaranya adalah diperlakukan spesial. Dan kalau tidak hati-hati, perlakuan spesial ini membuat kita jadi membohongi diri sendiri. Seakan-akan kita mulia seperti yang dihormati oleh orang, padahal di sisi Allah boleh jadi jauh sekali hinanya. Pangkat, jabatan, kedudukan hanya cobaan sebentar saja, tidak lama, tapi bisa memakan mental kita, memakan jiwa kita, sehingga kita lupa tidak jujur melihat diri sendiri. Hati-hati saudara-saudara yang diberi pangkat jabatan. Ingat baik-baik bahwa Allah lah yang menutupi aib. Kalau dibeberkan saja aib kita sedikit saja, niscaya tidak ada lagi yang menghargai kita. Rasulullah adalah orang yang sangat terhormat, sangat mulia, tapi beliau tidak haus, tidak tamak terhadap penghormatan. Kalaupun orang disuruh sholawat oleh beliau, pasti bukan keinginan beliau, karena Allah saja yang menyuruh sholawat kepada beliau. Oleh karena itulah hati-hati saudara-saudara yang tamak kepada pujian, penghargaan, penghormatan, diperlakukan spesial, biasanya mudah tersinggung. Kalau penghormatannya kurang sesuai dengan standar yang dia inginkan, tersinggung, marah, jengkel, dan setiap orang tersinggung itu tidak bahagia. Setiap kita menuntut dihormati, kita tidak akan bahagia, karena akan tertekan oleh tuntutan kita. Rasulullah orang yang paling mulia, tawadu, di rumah beres-beres sendiri, ke pasar membawa barang sendiri, tidak ada keinginan diperlakukan spesial, padahal beliau adalah manusia yang sangat spesial dalam pandangan Allah, juga di dalam pandangan umat. Yang terakhir, jangan ingin dibalas budi. Sudahlah, lakukan saja yang terbaik. Ucapan terima kasih pun tidak usah kita tunggu. Asal Allah ridho sudah cukup. Kalau Allah hendak memberi rezeki kepada kita, pasti datang.
tanpa kita tunggu-tunggu juga pasti datang. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar. Kalau Allah hendak memberikan sesuatu kepada kita, pangkat akan naik, tanpa dicita-citakan juga pasti naik, dan tidak bisa dihalangi siapapun. Fokus kita adalah lakukan saja yang terbaik, lillahi ta'ala, cukup. Dan kita akan bahagia, tenang, menikmati, dan apa yang Allah janjikan pasti datang tanpa bisa dicegah, dihalangi siapapun. Pahala didapatkan, ketenangan didapatkan, balasan yang sempurna didapatkan, tidak berkurang sedikit pun. Itulah orang-orang yang ikhlas. Di dunia dapat kemuliaan, diterima oleh Allah, berbuah ahli surga, insya Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, ketahuilah kita susah ikhlas karena dua perkara. Karena kita masih menganggap ada selain Allah yang bisa menentukan dan memberi kepada kita. Kalau kita menganggap atasan sebagai penentu, maka kita akan cari muka atasan, menjilat dan cenderung munafik. Di depannya kita ramah, sopan, merunduk, di belakang mengata-ngatai. Kalau kita menganggap masih ada selain pemberi selain dari Allah, kita akan mengabdi kepada Dia. Tapi kalau kita sudah yakin, wa ma bikum min ni'matin faminallah, karunia apapun yang ada padamu hanya dari Allah, maka kita bekerja adalah amal soleh, kita berdagang amal soleh, kita ngajar amal soleh. Perkara jaminan Allah tidak akan tertukar. Di perut ibu saja kita tidak tahu apa-apa, beres jaminannya. Waktu bayi kita lemah tiada daya, beres rezekinya. Kenapa sampai sekarang masih selalu curiga dan ragu? Maka sederhanakan saja hidup ini, perbaiki diri dan memberikan yang terbaik lillahi ta'ala. Pasti tidak akan meleset. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti jumpa dengan kita tanpa bisa dicegah, dihalangi siapapun. Dan Allah akan memberikan yang terbaik bagi orang yang ikhlas. Tidak penting yang kita sukai terjadi, yang penting adalah apa yang terbaik menurut Allah yang terjadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Doa yang maha menatap, berkahi Jumatan ini ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir benar-benar Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya, Engkau hapuskan seluruh aib-aibnya, Engkau bersihkan dari kelam dan hitamnya masa lalu kami ya Allah. Engkau buka hati-hati yang tertutup ya Allah. Engkau cahayai hati yang gelap gulita. Engkau sembuhkan hati-hati yang penuh penyakit. Bahkan Engkau hidupkan hati-hati yang mati. Duhai yang maha menatap, berkahilah majlis ini. Jadikan siapapun yang hadir hamba-hamba yang mengenal-Mu ya Allah, yakin padamu dan patuh padamu. Wahai Allah, jangan biarkan dunia ini menyilaukan dan menipu kami. Jangan biarkan nafsu memperdaya dan menjerumuskan kami. Jangan biarkan syahwat menggelincirkan kami menjadi ahli maksiat. Jangan biarkan amarah membinasakan kami menjadi manusia penuh fitnah. Mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat dengan-Mu ya Allah, dan jauhkan dari segala urusan yang menghijab kami dari-Mu. Ya Allah, berkahi ibu bapak kami, berkahi keluarga dan keturunan kami, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi sisa umur kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kan ada yang suka wah menggerutu gitu. Tadi panas sekarang dingin. Robah nggak dengan ngomong begitu? Nah, robah bibirnya jadi panjang ya kan? Ini setiap hari saya dengar seperti ini ya. Tapi mungkin ini pelajaran. Jadi kalau tauhid itu membuat kita menikmati apa aja. Mau dibikin panas, mau dibikin dingin, karena perkataan kita tidak akan menyentuh Allah, benar? Suka-suka Allah. Alhamdulillah tadi panas, sekarang alhamdulillah mendung. Gimana semuanya baik. Tidak ada satupun yang Allah takdirkan buruk. Yang buruk itu adalah satu, kita tidak nerima. Dua, kita tidak mensyukuri. Tiga, kita tidak sabar. Gitu. Halo? Bagaimana udara sekarang baik? Baik? Minus 10 baik? Ya, nggak ada yang jelek ya. Halo? Jalan macet baik? Baik? Hah? Terus gimana caranya? Kalau kita bisa ngatur bagus, tapi kalau udah kejebak, udah terima ini episodenya. Ya, karena jengkel juga tetap di sana. Mau turun di tol, ya kan? Halo? Ada yang suka ngomongin coba kalau kita tadi nggak pergi. Nah ini lebih stres lagi. Tadinya kan udah nggak ada. Belok kiri kanan tiba-tiba di kanan macet. Coba kalau ke kiri, nah ini stres ya. Udah jelas di kanan ya kan. Coba kalau kita nggak pindah ke Belgia, nah itu stres namanya. Udah jelas pindah ke sini. Ada yang suka ngomong gitu. Coba kalau di Indonesia, bukan ini Belgia ya. Udahlah, mending jalani, syukuri. Kalau saya diberi amalan oleh guru saya sederhana, syukuri dan jalani, dah gitu aja. Dan ada yang jelek, takdir Allah. Dihina baik, buruk baik. Yang jelek itu menghina. Dan dihina sama Nabi juga dihina, nggak apa-apa ya kan? Yang jelek, Abu Jahal yang menghina, hancur. Tapi kita sering tersinggung, sakit hati. Sakit hati itu bukan karena dihina, sakit hati itu karena pengen dihormati. Coba kalau kita udah sadar siapa diri kita, nggak pantas kita dihormati ya kan? Punten ya, saya dikasih rumah buat nginep segede gitu, asal nggak cocok ya. Kalau tahu saya banyak dosanya. Itu buat orang yang soleh di sana ya. Katanya banyak temannya di sana. Kan tadi cuma berapa, kita berenam ya. Tiba-tiba tadi jadi banyak tadi untuk makan segala ya. Justru saya lagi merencanakan nanti malam pulang ke sana. Ibu bapak sekalian, jadi hidup ini sebetulnya sederhana ya. Tapi yang membuat tidak sederhana tuh satu, kita nggak jujur melihat diri sendiri. Jadi tuntutan kita ke makhluk itu lebih banyak daripada menuntut kita berbuat untuk makhluk. Orang yang paling ingin dihargai, dihormati, dipuji, diperlakukan khusus itu paling capek hidupnya tuh. Kalau kita menuntut orang lain berbuat sesuatu untuk kita, udah pasti kita banyak tegangnya. Makanya fokus dalam hidup sederhanakan, perbaiki diri dan berbuat yang terbaik, udah selesai. Dan nggak akan kemana-mana. Emang rezeki saya bisa ketukar? Enggak. Emang takdir buat saya bisa pindah kayak enggak. Apa yang ditetapkan Allah untuk saya pasti ketemu. Walaupun jin dan manusia menghalangi, nggak bisa dihalangi. Emang siapa sih manusia? Manusia cuma nebeng hidup aja ya kan. Kalau hebat jangan tua dong. Kalau hebat jangan kentut. Yang tetap ya. Jenderal kentut, presiden kentut. Dan kalau bisa wangi dong kentutnya. Masa punya perusahaan minyak wangi tetap bau? Berarti di luar kemampuan kita. La haula wala quwwata illa billah.
Ini prinsip sederhana kok Pak, bahwa kita gelisah sengsara karena menuntut berharap dari yang lain. Kalau mau menuntut, tuntut diri untuk bisa berubah jadi baik dan tuntut bisa memberikan yang terbaik. Itu lebih enak. Orang yang berharap ke makhluk tuh wajahnya aja nggak pernah bagus Pak. Minta dong, ya. Arif. Kalau ke Allah begitu bagus, tapi kalau ke orang biasanya disetting oleh Allah jadi kemerungsung. Mau setinggi apapun jabatan, kalau sudah begini ya langsung anjlok. Benar? Saya pernah kedatangan seorang prajurit Pak yang protes. Wah, saya benci sama komandan. Kenapa? Jadi si komandannya ini ada teman komandan cukong, bukan tentara. Waduh, masuk ke kesatrian seenaknya, nyuruh prajurit seenaknya. Kalau dia tersinggung nih si temannya si cukong ini, dia telepon komandannya dan komandan langsung menghukum prajuritnya. Enggak latihan, enggak apa. Penyebabnya cuma satu, itu komandan sering dikasih duit, dibeliin handphone, diongkosin, kasih, jadi kebeli tuh. Dan hancur itu walaupun dia jenderal di mata prajurit nggak ada apa-apa. Sebabnya sederhana, begini, ya kan? Dia latihan tuh siang malam, dibeli oleh duit, turun harganya. Makanya orang yang paling akan terjaga izahnya dalam hidup ini adalah orang yang tidak berharap dan meminta kepada makhluk. Lakukan aja yang terbaik, akan ketukar kok. Tes sedikit ya, kalau gaji kecil kira-kira semangat nggak kerja? Jujur, kurang semangat. Nggak apa-apa jujur ya. Kalau gaji kecil kurang semangat gitu. Kalau kurang semangat hasil kerja bagus jelek. Jelek. Kalau hasil kerja jelek dihargai atau dimarahin atasan? Dimarahin. Kalau dimarahin atasan semangat atau pengen bolos? Bolos. Kalau rajin bolos naik pangkat atau dipecat? Berarti dari awal salah untuk ngambil keputusannya. Harusnya mah nggak peduli, lakukan aja yang terbaik ya. Gaji kecil, kan yang penting penghasilan besar, ya kan? Nggak perlu penghasilan besar, yang penting cukup. Udah, ini adalah iklan untuk acara nanti malam. Tidak akan saya ceritakan semua. Saya ceritakan semua nanti malam. Ini saya udah dengar. Nanti malam datang nggak? Ya, ajak sebanyak-banyaknya supaya mudah-mudahan berkah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah apa belum doa itu? Doa itu kalau dibaca di penutup pembicaraan, semua dosa waktu ngobrol hapus. Kalau saudara ngobrol, diskusi, rapat, tutup dengan itu, hapus, terhapus dosa-dosa. Sayangnya kurang hafal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.